Siapa yang di sini punya saham itu di bawah 5? Hanya 2, hanya 5, hanya 3. Banyak gak? Siapa yang di sini punya saham itu 20, 30, 50? Ada nggak? 50 rasanya banyak. 50 ada. Dan siapa yang di sini punya RDN-nya banyak, teman-teman. Satu RDN isi 20 saham. RDN berikutnya ada isi 15 saham. RDN satunya lagi ada 30 saham. RDN satu lagi ada... Wah, gila. Teman-teman kebayang nggak? Satu RDN ada 20 saham aja, ngurusnya udah susah banget. Apalagi punya 2, 3, 5, bahkan banyak RDN. Itu pasti pusing, teman-teman. Itu kayak teman-teman punya apa ya? Teman-teman punya punya mobil banyak di rumah yang berbeda-beda. Ujung-ujungnya semuanya kelupaan kalau kita punya. Ya nggak? Ujung-ujungnya nggak pernah dipanasin, ujungnya nggak pernah dilihat, ujung-ujungnya nggak pernah diservis, ujung-ujungnya apa? Rusak semuanya. Nah, jadi itu juga filosofi dari money management, portfolio management. Jadi money management is part of portfolio management, dan di sana kita perlu memahami di sini bahwa ini istilahnya adalah semakin banyak barang yang kita punya, semakin gampang kita lupa. Coba lihat di lemari, coba lihat di rumah, coba lihat di garasi, coba lihat di tempat perhiasan. Kebanyakan barang, ujung-ujungnya, gue dulu pernah punya toh ini saham. Dulu pernah punya loh ini barang. Ini perhiasan, ini jam tangan, dan lain-lainnya. Nah, teman-teman, Anda akan nyambung, kita akan nyambung ngobrol ini ketika saya bilang di sini bahwa ketika market IHSG, ini kita let's say ini di bulan November ya, 1 November ya. Jadi dalam seminggu terakhir dari akhir Oktober sampai sekarang 1 November kan market jelek. Teman-teman coba lihat, pusing nggak menghadapi market dan memikirkan saham mana yang harus saya selamatkan? Saham mana yang harus saya jual? Ini ada beberapa saham hijau, ada yang lagi merah, mana yang saya harus jual dulu? Saham hijau pertama, saham hijau kedua, saham hijau ketiga, atau saya mendingan saya jual saham yang merah karena saya takut dia nanti turun terus. Nah, Anda mengalami hal tersebut nggak? Coba tulis di kolom komen. Di dalam seminggu terakhir ini, ketika market lagi kurang bagus, apakah Anda merasa kebingungan? Harus ngapain? Saya harus diem aja, saya harus jual saham saya, atau saya mendingan gak usah ngapa-ngapain, ya saya tunggu di bawah, saya average down. Coba yuk tulis di kolom komen. Kira-kira teman-teman tipe yang mana? Gak ada yang benar, gak ada yang salah, oke? Just sharing, just ngobrol. Coba kita lihat di sini. Belum ada yang komen. Kita tunggu di sini ya. Jadi ya dari Pak Adar. Ya, maksudnya apa? Mungkin maksudnya yes, mungkin jadi nggak bisa ambil keputusan dengan cepat gitu ya teman-teman ya. Lalu dari Pak Meiza, galau hold TPIA kok. Galau kenapa? Kan TPIA naik bukan? Saya udah agak lupa ngeliat. TPIA juga kalau nggak salah naik kan. Jadi nggak tahu deh. TPIA kita lihat. Jadi kalau teman-teman lagi menyebut sebuah saham, itu kesempatan buat saya untuk merefresh, sedang apa yang terjadi. Oke, nah sambil saya lihat lagi yang lain ya. Jual yang merah. Nah, gini, jual yang merah, yang mana dulu? Yang mana? Ada 5 saham merah, yang mana dulu yang saya mulai jual? Gitu. Yang bank kah? Yang consumer kah? Yang rokok kah? Atau apa? Yang mana dulu? Jadi balik lagi, seberapa banyak saham kita itu membuat kita jadi cepat atau lambat dalam mengambil keputusan, teman-teman. Dari Pak Tayoku, jual aja biar tenang pikiran. Kalau lagi uptrend gimana? Kalau dijual, tau-taunya hari ini turun dikit, tau-taunya nanti terbang lagi. Bukan rezeki. Nanti kayak gitu juga ya, banyak macam. Lalu abis itu banyak cut loss dari Bu Huang Lina. Ya betul, nggak apa-apa. Tapi ketika bicara banyak cut loss, itu sebenarnya sebuah hal yang positif loh. Sebuah hal yang positif bahwa apa? Bahwa kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Karena kalau udahlah hold aja nanti juga naik lagi, itu lebih berbahaya. Oke, ini dari Pak Meiza. Galau hold TPI ya, bagus kok. Hold aja.
Ini trennya sangat amat bagus teman-teman. Trennya sangat amat bagus. Jadi hold aja. Oke. Nah, dari Pak Abud, saya memakai 5 Erden buat average. Kenapa nggak satu aja, Pak? Ini connectionnya oke nggak ya? Teman-teman tolong dong, saya mau coba, boleh dibantu nggak? Connection di saya oke nggak ya teman-teman ya? Oke kah? Break support jual dari Pak Sunarto. Yes, betul. Bagus banget, bagus banget. Jadi yes, kalau harga saham turun masih di atas support ya simpen-simpen aja. Tapi kalau udah break support, market lagi bagus pun kita harus jual. Oke? Nah, itu dia. Teman-teman. Oke, thank you Pak Sony. Thank you. Jadi koneksi bagus ya. Soal tadi saya lihat poor connection tulisannya. Jadi teman-teman, ketika kita balik lagi ya, ini benar atau salah itu kadang kembali ke diri kita bisa menerima apa yang saya sampaikan ini dengan hati terbuka atau enggak. Kadang seperti ini, enggak kok saya baik-baik aja, tapi ternyata portonya tidak baik-baik aja. Enggak kok saya punya saham 30 saya bisa manage dengan baik. Iya bisa baik, tapi itu pengennya, tapi pada dasarnya semuanya terbengkalai. Kadang seperti itu teman-teman. Ingat selalu bahwa kalau di dalam rumah, di rumah kita isinya itu hanya bertiga, ayah, ibu, satu anak, manage-nya gampang. Tapi kita di dalam rumah isinya itu bersepuluh, itu zaman dulu tuh bersepuluh ya, ayah, ibu, dan 8 anak, manage-nya udah susah. Oke? Sama di dalam sebuah kantor. Di dalam kantor kalau isinya ada 100 orang, manage-nya, oh my god, lebih susah. Di sanalah Anda butuh ada yang namanya manager, supervisor, dan lain sebagainya macamnya. Itu juga yang terjadi dengan kalau kita memiliki portfolio yang isinya kita berpikir saya mau punya banyak saham. Apakah Anda punya asisten untuk mantau saham tersebut? Apakah Anda punya manager untuk mantau saham tersebut? Atau Anda adalah superman-nya, saya pantau aja semuanya. Anda punya 50 saham, oh market lagi jelek, oke saya mulai dari abjad A, sahamnya apa aja, B, C, D, X, Y, Z udah longsor semua. Kacau semula. Oke? Nah, jadi teman-teman, jadi kita harus bisa menilai kemampuan dan kapasitas diri kita dalam memantau. Dan market dalam seminggu, 2 minggu terakhir ini adalah sebuah momen yang sangat bagus untuk pembelajaran. Kalau kita merasa pusing, kita bingung saham mana yang harus saya simpan, kita bingung saham mana yang harus kita jual profit taking ataupun stop loss, disitulah pembelajaran berharga kita. Bahwa apa? Bahwa saham yang kita miliki kebanyakan. Gitu teman-teman. Saham yang kita miliki kebanyakan. Oh enggak kok, nggak ada masalah dengan saham saya miliki, saya hold aja, nanti juga naik lagi. Hati-hati di sana. Biasanya kalau nanti naik lagi, biasanya nyangkut. Biasanya lagi nyangkut dan biasanya nggak pernah cut loss. Jadi hati-hati ya di sana ya, hati-hati di sana. Nah sekarang di IG Live ini kita bicara mengenai tips money management yang profitable. Ini adalah lanjutan pembahasan dari video YouTube di Galeri Saham yang sudah kita rilis di hari Sabtu minggu lalu. Oke? Di hari Sabtu minggu lalu kita sudah rilis mengenai video YouTube ya, YouTube channel Galeri Saham ID, tips money management yang profitable. Nah, di IG Live ini saya ingin share kepada teman-teman, lebih kita jabarkan sedikit apa aja sih yang dimaksud dari video tersebut. Jadi jangan lupa nanti setelah IG Live ini selesai, teman-teman ke YouTube channel Galeri Saham untuk ditonton mengenai tips money management yang profitable ini. Jadi teman-teman punya background yang berbeda-beda. Saya tahu ada yang baru mulai trading saham, ada yang sudah 1 tahun sampai 3 tahun trading saham, ada yang sudah 5 tahun lebih trading saham, bahkan ada yang mungkin di sini yang sudah di atas 5 tahun, mungkin 10 tahun trading saham. Well, pada dasarnya Anda mengetahui apa kelebihan Anda dan apa kekurangan Anda. Tapi di sini mengenai money management, saya ingin share sedikit back to basic, teman-teman. Saya ajak teman-teman untuk keep it simple, oke? Melihat semua dalam sisi yang sederhana. Bahwa apa? Bahwa kita harus memahami di sini, memantau banyak orang jauh lebih susah daripada memantau sedikit orang. Sama juga dengan saham, memantau banyak saham itu jauh lebih susah daripada memantau sedikit saham. Di sana, saya percaya di sini teman-teman yang
punya pengalaman sebagai manajer yang memanage banyak orang, direktur yang memanage banyak divisi, dan lain segala macamnya, Anda akan bisa menerima apa yang saya sampaikan di sini. Tapi kalau teman-teman yang memang mungkin masih bukan masih, maksudnya masih lagi tipe freelance atau yang kerja sendiri, mungkin nggak terlalu kebayang di sini. Tapi pada dasarnya, coba lihat dalam 2 minggu terakhir ini, kalau teman-teman kebingungan dalam memanage portfolio, saham mana nih ya, ini harus hold nggak ya, ini harus simpen nggak ya, sampai akhirnya udahlah gue jalan-jalan dulu aja deh, pusing ngeliat market kayak gini, udahlah biarin dulu lah. Nah, disitulah kita harus merampingkan portfolio. Nah, kita mulai teman-teman, kita mulai di sini. Mulailah di dalam portfolio management, kita bicara mengenai money management. Untuk bicara money management, kita harus menentukan dulu berapa batas maksimum saham yang mau kita miliki di sana. Nah, dari pengamatan kita di market, saham 5 saham itu relatif nyaman untuk dipantau. Di sana teman-teman. Saham 5 itu nyaman untuk dipantau. Saham 10 masih mungkin enak untuk dipantau, tapi ketika market gonjang-ganjing udah bikin panik di sana. Oke? Kalau saham cuma 1, biasanya kita tidak rasional. Kita all in di satu saham, semua uang kita, reksadana dicairin, deposito dicairin, kita beli satu saham. Hati-hati, itu biasanya tidak rasional dan kita jadi jatuh cinta sama satu saham. Bucin. Oke? Nah, jadi portfolio yang ideal dimulailah, oke? Coba mulai dari 5 saham. Oke, 5 saham, tidak terlalu banyak sampai 10, tapi tidak terlalu sedikit sampai 2 ataupun 1. Nggak all in. 5 saham. Itu di sana. Jadi, ada saham yang bagus, jelek, bagus. Nah, kita udah tahu yang jelek dan jelek ini harus diapain ya di sana. Ketika market gonjang-ganjing, market lagi turun, kita langsung tahu, kita langsung ingat, saya punya saham A, B, C, D, E. Yang AB itu memang lagi bagus, udah nggak usah dipusingin. C yang lagi jelek nih. Oke, jadi ketika market udah ganjing, kita langsung tahu, oke, C yang harus dipantau pertama kali. C-nya harus diapain nih? Break support nggak? Stop loss nggak? Cut loss nggak? Langsung take action. A dan B masih bagus kok, kayak TPI ya contohnya. Lagi naik, koreksi cuma koreksi biasa, ya udah, biarin aja. Itu jadi gampang. Tapi kalau saham kita kebanyakan, itu kayak kita lagi ngelihat, kalau di Jakarta ya, kayak lagi ngelihat motor di jalan. Oh, banyak banget. Gua harus ngelihat yang mana nih? Nggak bisa. Atau kita ngelihat mobil banyak banget di tol. Wah, ini mobil banyak banget. Harus lihat yang mana? Lama-lama, ya udahlah, pasar aja lah. Gas rem, pasar aja gitu di sana. Oke? Nah, jadi teman-teman, mulailah dari 5 saham. Mungkin teman-teman berpikir begini, enggak kok, saya punya 10 saham baik-baik aja. Coba lihat sahamnya apa, lagi untung semua, atau 50-50 antara yang untung dan yang rugi, oke? Ataupun ternyata rugi semua di sana. Jadi kadang kita menggampangkan kondisi karena kita sudah don't know what to do di sana. Gue udah nggak ngerti harus ngapain, ya udahlah, bagus kok, nggak apa-apa, kan portfolio management. Portfolio itu harus punya isi banyak saham, jadi nanti dalam jangka panjang bisa tumbuh bla 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 segala macam. Nah, pada akhirnya kita harus tahu di sini bahwa apa? Kita harus tahu di sini bahwa ketika terlalu banyak saham yang kita punya, kita jadi bingung dan kita jadi nggak tahu harus ngapa-ngapain. Oke? Di sana. Nah, itu dia teman-teman. Mulai dari 5 saham. Nah, kedua, setelah 5 saham. Yang kedua adalah saya setiap saham harus dibeli berapa banyak? Itu pertanyaan lagi. Mana yang harus banyak dibeli? Mana yang harus sedikit dibeli? Nah, teman-teman, kita bukan fund manager reksadana. Kita bukan fund manager asuransi. Kita bukan fund manager dana pensiun. Mereka, portfolio manajemennya itu sudah punya metodologi yang baku, oke, yang memaksimalkan potensi profit tapi dengan meminimalkan risiko sesedikit mungkin. Jadi benchmark mereka adalah IHSG.
Maka kinerja reksadana tidak boleh kalah dari IHSG. Dengan demikian, komposisi saham dalam portfolionya harus setidaknya pembobotannya mirip dengan IHSG. Oke, itu untuk institusi. Oke, itu untuk institusi. Nah, tapi ketika kita sebagai investor ataupun trader individu, kita melihat bahwa kita punya fleksibilitas dalam membeli, menjual, dan lain segala macamnya. Maka saran adalah bobot dari 5 saham dalam portfolio dalam satu RDN, oke? Jangan banyak RDN lah, jangan banyak RDN. Susah di sana. Oke? Dalam satu RDN bobotnya adalah sama. Oke? Gimana caranya bisa sama? Kan ada saham yang bisa dibeli banyak dan ada bisa saham yang dibeli dikit. Oke. Tips segini deh. Teman-teman sekali beli saham berapa juta? 5 juta, semuanya bobot sama aja. Sekali beli saham 50 juta, ya semua saham dibeli bobot sama aja. 50 juta uang kecil untuk membeli saham di bursa. Oh, sekali beli saham 500 juta. Nah, baru pikir-pikir di sana. Ada saham yang beli 500 juta langsung dapat. Contohnya BCA, BRI, Mandiri, BTN, itu masih dapat. Tapi kalau teman-teman mau beli saham 500 juta, sahamnya kayak BNBA, BBYB, seperti itu, nggak mungkin bisa, ya kan? Maka ketika teman-teman semakin gede sahamnya, ketika teman-teman semakin besar uangnya, maka pilihan saham Anda jelas semakin sedikit. Kita nggak boleh tuh main di level-level uang kecil di sana. Jadi nggak aneh kalau kita beli saham BCA 1 miliar, tapi saya juga ikutan beli saham BNBA 15 juta. Ngapain? Itu cuman gatel-gatel nggak jelas gitu loh, gatel-gatel nggak jelas. Jadi teman-teman harus menentukan level Anda, level uangnya di berapa di sana. Oke? Jangan ngitung level aset. Anda bisa punya 5 rumah dengan total nilai 50 miliar. Tapi ketika Anda trading saham, levelnya berapa? Itu yang teman-teman harus tentuin di situ. Oke? Di situ. Nah, jadi berikan bobot yang sama sesuai dengan standar keuangan Anda. Dengan demikian, misalnya Anda punya 1 BCA dan Anda punya 1 BTN. Bobot dalam market cap jelas BCA jauh di atas BTN. Tapi ketika BTN ini ternyata kita perlu mengerti di sini bahwa ya saham middle cap atau saham small cap itu kalau gerak itu bisa panjang. Napasnya itu panjang. Ketika BTN itu bisa, saya nggak merekomendasikan saham, jadi ini cuma contoh aja, oke? Ketika kita melihat ada saham di porto kita dengan bobot yang sama, ini naik banyak, maka kerasa, teman-teman, kerasa. Jika kita punya 5 saham, ada 1 saham nilainya sama, yaitu 20, 20, 20, 20, 20, oke? Dari 100, 20%. Saham yang kita beli 1 ini nilai 20 juta lah anggap ya. Dia naik 50%. Kontribusi dari 1 saham ini 50%. Itu 50% bagi 5. Jadinya porto kita naik 10%. Kerasa teman-teman. Oke? Tapi ketika kita punya 5 saham, tapi 1 saham ini kita nggak beli 20. Kita belinya 2 aja deh. Kok kecil banget? Ya nggak apa-apa. Titip sendal. Sendal kiri, sendal kanan. Nggak jelas. Ya kan? Kapan dipenuhin? Ya kan? Titip sendal itu kan lagi ngetren sekarang. Oke? Jadi bukan beli 20, tapi beli 2. Naik 100%. Dari 2 jadi 4. Oke? Naik 2 dari 100 itu cuma naik berapa teman-teman? 2%. Lihat ya, yang satu naik 50% memberikan kontribusi kenaikan porto 10%. Yang satu lagi naiknya 100% teman-teman. 100%, luar biasa kan? 100%. Tapi kita punya cuma nitip sendal. Ujungnya kita cuma kayak kerasa untung 2%. Jadi nggak kerasa teman-teman. Itulah kenapa kita perlu membagi bobot pembelian saham itu yang berbeda per counter itu sama rata. Jadi di video YouTube itu saya sebutkan bahwa sama rata. Itu alasannya teman-teman. Alasannya. Karena kalau kita bedain, nanti lama-lama kita trading, kita money management itu pakai feeling.
feeling. Saya suka deh sama ini perusahaan, katanya gini, katanya gitu, katanya gini. Ya udah deh, saya beli deh. Berapa? 50% langsung. Saya katanya ini perusahaan bagus, tapi kok saya ragu-ragu ya, bla 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 segala macam. Ya udah deh, saya iseng-iseng beli deh. Berapa? 5% aja. Kayak gitu. Ujung-ujungnya apa? Anda tidak serius dalam menganalisa. Pembedaan antara setiap nominal saham yang Anda beli, jutanya, value-nya, itu menunjukkan komitmen Anda dalam money management. Anda melihat ada saham yang, wah ini saham bagus nih, tapi volatile banget nih, kalau naik bisa kenceng banget, tapi ini serem nih, saya mau beli deh, tapi saya beli 2% aja. Artinya apa? Teman-teman merendahkan prinsip di sana, merendahkan prinsip dari money management tersebut. Kenapa? Karena akhirnya teman-teman keluar jalur. Ya udahlah, itu bagus, kata lu bagus, ya udah gue beli deh, titip sendal. Lalu itu bagus ya, kata ya udah beli deh, titip sendal. Itu bagus lu, gila, gue habis ketemu direksinya lu. Ketemu direksi, pas kapan? Iya lagi ada seminar. Duduk sebelahan? Iya duduk semeja. Ngobrol apa? Nggak ada, cuma senyum aja. Teman-teman, itu banyak loh kejadian loh. Ada trader dalam sebuah investor forum, duduk di meja, lalu duduk sama beberapa petinggi emiten segala macam, tapi setelah duduk gitu ya, ngobrol, dengar cara dia ngomong apa segala macam gitu kan, nyapa gitu kan semeja kan gitu kan, kalau nggak semeja juga nggak disapa gitu kan, langsung merasa, ih ini perusahaannya kayak bagus ya, bosnya baik gitu loh, iya bosnya ganteng, iya bosnya tinggi apa gitu loh, bosnya cantik ya kan, jadi pengen teman-teman, jadi pengen beli sahamnya, boncos. Ingat, di dalam sosialisasi semua orang harus ramah di sana, apalagi merepresentasikan sebuah perusahaan, ya gue harus ramah, apalagi perusahaan gue terbuka, gue harus ramah. Kita nggak pernah tahu di kantor dia tuh killer, ya kan. Nah jadi teman-teman, jadi itu yang teman-teman harus mengerti di sini, bahwa kita harus punya prinsip yang tegas dalam memanage keuangan kita. Karena kalau enggak, orang lain yang mengatur kita. Tidak secara langsung, tapi secara berita, secara bisik-bisik, secara story dan lain segala macamnya. Dan itu yang membuat porto Anda berantakan. Anda tidak punya prinsip untuk, saya dalam satu portfolio mau berapa saham. Itu nggak jelas, oke? Lalu, saya kalau buka rekening saham, saya harus berapa banyak rekening saham saya punya. Saya harus punya banyak. Ngapain punya banyak? Kalau punya satu dan profitable, kenapa lu harus punya banyak? Oh, biar sektor bank satu RDN sendiri, sektor consumer goods satu RDN sendiri, sektor tambang satu SRDN sendiri. Lu udah kayak laga asuransi. Sorry, bukan asuransi, itu ya. Laga jadi fund manager asuransi. Laga kayak jadi fund manager dana pensiun. Laga kayak jadi fund manager reksadana. Enggak, reksadana satu ini ya, enggak bisa-bisa. Padahal kita cuma individual di sana. Lu belaga ala-ala kayak bandar, biar pindah saham. Ngapain di sana? Uangnya berapa? RDN satu nilai, satu RDN cuma 100 juta, 100 juta, 100 juta. Bahkan ada yang lebih kecil. Ngapain punya RDN banyak-banyak? Tapi nggak apa-apa sih. Punya RDN boleh banyak-banyak. Memajukan pasar modal Indonesia. Ya kan? Meningkatkan transaksi. Nggak apa-apa juga. Jadi, semua itu dua sisi mata uang. Oke? Nah, jadi teman-teman, kita harus punya prinsip. Porto saya harus punya berapa banyak nilainya, nilai maksimum berapa uang yang saya taruh di portfolio ini, oke? Berapa banyak saham yang kita mau patok gitu loh di dalam portfolio. Teman-teman, nggak harus 5, Anda boleh 6 kok, boleh 4 kok, boleh 8 kok, tapi jangan lebih dari 10. Pusing teman-teman, serius deh, pusing. Nggak percaya, cobain deh, cobain. Kalau pusing, kontak saya. Bukan untuk diapa-apain, cuma untuk saya ingetin, bener kan 1 November gue udah bilang apa di situ. Oke? Nah, jadi itu alasan kenapa dalam 5 saham dalam portfolio bobotnya sebaiknya sama. Dan kita harus tahu diri, kalau saya sekali beli saham itu 500 juta,
ya jangan cari saham yang kalau beli mentok-mentok cuma 50 juta. Gitu. Kalau kita ini banyak kejadian nih. Kita menyarankan di dalam satu portfolio ada 5 saham, bobotnya sama. Pertanyaan selalu muncul kayak gini, Pak, kalau sahamnya nggak liquid, masa kita harus beli dengan jumlah yang sama? Kalau kita bisa ngomong kayak gitu, artinya itu saham bukan level kita. Bukan level. Lu trading sekali beli saham 500 juta, tapi men-challenge konten ini dengan ngomongin saham gak liquid. Itu bukan levelnya gitu loh. Itu sama aja kayak orang yang lagi naik Mercy, mohon maaf, oke? Lagi naik Mercy, tapi ketika berdebat, dia ngomongnya tentang LCGC, Agia, Sigra, segala macam. Lu naiknya Mercy, naiknya BMW, ngapain ngebahas tentang LCGC? Mohon maaf ya, ini bukan ofensif gitu ya, nggak menilai sesuatu bagus atau jelek gitu ya, tapi nggak relevan kan di situ, nggak relevan. Nah itu dia teman-teman, mengenai 5 saham bobotnya sama. Biar apa? Biar kalau dia naik banyak kerasa, tapi kita nggak jadi gambler yang semua uang kita dimasukin ke dalam satu saham. Itu bahaya. Dan kita nggak jadi seperti orang yang bingung punya banyak saham karena nggak tahu harus ngapain. Ingat kata Warren Buffett, teman-teman, walaupun di galeri saham kita itu lebih banyak share tentang technical, tapi kita tuh pada dasarnya adalah fundamentalis. Oke? Dan teman-teman harus ingat di sini bahwa Warren Buffett pernah bilang apa? Coba share quote ini. Wide diversification is only required when investors don't understand what they are doing. Jadi, kata Warren Buffett, lu ketika titip sendal, ya lu gak ngerti apa-apa. Ingat teman-teman, sekarang titip sendal tuh beken banget. Mau titip sendal Swallow, mau titip sendal Havaianas, mau titip sendal Gucci, silakan. Tapi ketika sendal tuh adalah sendal jepit, ya itu murah buat Anda. Itu receh buat Anda. Ketika Anda membeli saham dengan nominal receh, Anda sebenarnya cuma nggak pengen kelewatan sensasi kenaikan. Tapi Anda tidak serius untuk mengembangkan porto di sana. Tidak serius untuk mengembangkan porto. Anda trading hanya untuk mencari peruntungan. Oke? Mencari peruntungan. Salah nggak? Nggak salah juga sih. Biar bursa rame. Ya nggak? Biar sekuritas rame. Biar apa? Naikin fitur. Mereka punya budget untuk menaikkan fasilitasnya. Ya kan? Menaikkan apa? Coverage analisanya. Nggak apa-apa. Tapi that's your choice. Anda mau apa? Mau profit untuk sendiri atau mau buat jadi lembaga sosial? Misalnya. Oke? Lanjut ya teman-teman ya. Pak Sony nih. Crocs. Ya Pak. Tapi oh ya, Crocs ada sendal jepit juga ya. Betul-betul. Crocs Pak. Maklum Pak, nggak pernah pakai Crocs. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Lanjut. Jadi, punya saham dalam portfolio kedikitan, Anda sedang gambling. Enggak juga sih. Kalau teman-teman adalah manajemen atau keluarga dari sebuah emiten, nggak masalah juga. Punya satu saham doang. Gue nggak pegang saham lain, gue cuma pegang saham ini. Nggak masalah juga. Kan ada suara, hak voting, dividen, dan lain segala macamnya. Itu nggak masalah. Tapi kita, kalau lu keluarga siapa? Kagak ada. Lu keluarga dari emiten siapa? Nggak ada. Cuma punya satu saham? Iya. Emangnya lu ngerti produknya? Ya gitu loh, katanya gini. You are gambling di sana. Kalau kita punya kebanyakan saham, 50, 100 ada loh. Kita pernah ketemu dengan orang yang punya 100 saham. Kita tuh, Anda cuman kalau punya sampai 50 sampai 100 saham, Anda ada dua. Anda hobi titip sendal, itu yang pertama. Atau yang kedua, kuping Anda terlalu panas. Terlalu panas. Terlalu gampang dengerin orang. Terlalu gampang percaya orang. Terlalu gampang ngikutin saran orang. Teman-teman, kita di galeri saham, walaupun kita memberikan trading plan, analisa, dan lain segala macamnya, kita selalu, teman-teman coba tanya deh member kami,
kita selalu mengencourage member untuk lu harus bisa nganalisa sendiri di sana. Karena keuntungan terbesar multi-bagger ataupun yang konsisten tumbuh selalu karena analisa sendiri. Tidak pernah ada orang analisa dengerin orang. Ada kok, saya dulu kayak gitu. Iya, 2020 pas pandemi. Anda ikutan sama apa? KF naik, saya untung gede kok. Udah bisa exit belum? Oh udah bisa. Lalu ikutan lagi kan dengan orang tersebut. Beli saham apa? Saham konstruksi. Naik di awal tahun 2021 awal. Segala macam kan. Naik terus. Ikutan nggak? Oh nggak, belinya di pucuk. Jadi kayak gitu. Ketika kita mendengar, ujung-ujungnya kita akan terlambat dan ujungnya kita akan nyangkut. Mohon maaf, mungkin Anda enggak. Tapi pengamatan kami kebanyakan nggak bagus. Kebanyakan hasilnya nggak bagus. Di situ ya. Oke, lanjut di sini. Nah, dari tadi saya ngomongin potensi untung. Ruginya gimana dong? Saya kan beli saham banyak biar kalau turun banyak nggak kerasa. Come on. Masa kita manage portfolio untuk membiarkan ada saham rugi banyak? Gimana sih? Nggak gitu teman-teman. Nggak gitu prinsipnya. Kita manage portfolio pertama untuk bisa tumbuh lebih banyak. Enteng untuk naik. Oke? Ringan untuk naik. Itu yang pertama. Tapi di sisi lain, yes, ini masuk ke bagian selanjutnya. Bahwa ketika kita bisa memantau saham, 5 saham dalam portfolio kita dengan baik, maka kita akan kecil kemungkinan untuk memiliki saham yang terseret terus-menerus membuat kita nyangkut. Kenapa? Karena kita mantau di sana. Karena kita mantau. Apa jadi kalau kita punya 50 saham, nggak ada yang bisa kita pantau? Bingung teman-teman. Tapi ketika kita punya hanya 5 saham dan kita bisa pantau, kita bisa take action lebih cepat. Dan akhirnya apa? Anda dengan menguasai metode technical, stop loss di mana, cut loss di mana, Anda akan jauh lebih sistematis dalam menghadapi saham-saham 5 yang ada di porto. Di sana. Setiap saham yang kita punya, A, B, C, D, E, saya sudah tahu stop loss-nya di mana, stop loss-nya di mana, stop loss-nya di mana, di mana, di mana. Jadi, market lagi bagus pun, kalau dia kena level stop loss, saya jual. Market lagi jelek, sahamnya turun tapi masih di atas level stop loss, saya simpan aja di sana. Oke, akhirnya itu memberikan ketenangan dan confidence dalam memanage portfolio, sehingga apa teman-teman? Sehingga kita bisa lebih sistematis dalam memantau porto kita. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi dalam satu portfolio Anda harus menentukan berapa size nominal rupiah di dalam portfolio tersebut. Coba bagi dalam 5 saham. Jadi nggak wajib 5, 4 silakan, 6 silakan, pokoknya segini. Oke. Nah, lalu isilah saham-saham dalam per counter ini bobotnya sama. Oke. Dan setiap saham yang ada di dalam porto ini harus Anda sudah ketahui level stop loss-nya di berapa. Ini yang jarang diikutin. Banyak orang yang ikutan ketika ada rekomendasi beli, tapi sedikit orang yang ikutan ketika ada rekomendasi jual ataupun stop loss. Karena kepala kita selalu mikirnya ke atas, jarang yang ke bawah. Optimis, yes, saya setuju, optimis itu bagus. Tapi untuk di saham, optimis dalam posisi yang salah, itu menyakitkan. Oke? Nah, ngomong-ngomong teman-teman ya, ngomong-ngomong mengenai cara menentukan level stop loss, cut loss, dan sebagainya macamnya, kita di Galeri Saham akan mengadakan webinar nih. Webinar itu hari Sabtu tanggal 4 November. Itu Multiple Trading Strategy for Maximum Profit. Disingkat adalah MTS. Oke? Multiple Trading Strategy for Maximum Profit. Jadi di webinar ini ada webinar free. Semua teman-teman bisa ikutan, tinggal daftar aja. Teman-teman akan mempelajari bagaimana kita menganalisa saham dengan sistematis untuk mengetahui ini nih saham buat swing trading, buy low sell high, atau ini tipe saham yang untuk buy and hold. Di sana
Kalau buy low sell high itu prinsipnya adalah swing trading, di mana konsepnya adalah cuan itu bisa kurang dari 1 minggu. Contohnya, jadi istilahnya kita beli saham yang bottom fishing, yang lagi di support, lagi di swing low. Biasanya reboundnya berikan waktu 1 minggu. Jadi istilahnya bisa dibilang 1 minggu bisa profit. Itu untuk swing trading, oke? Jadi kalau teman-teman yang mau mencari saham-saham yang 1 minggu bisa profit, Anda harus mencari saham-saham yang karakternya adalah swing trading dan sedang berada di area reboundnya. Oke, atau teman-teman mencari saham yang saya mau beli saham untuk disimpan lama, yang disimpan agak lama lah, sebulan, 2 bulan, naik bisa banyak. Maka teman-teman harus mencari saham yang karakter adalah trend following, dimana konsep dari trend following adalah makin lama disimpan, makin untung di sana ya. Jadi kalau swing trading 1 minggu profit, oke, tapi udah gitu aja, nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi kalau trend following itu adalah makin lama makin untung. Nah, teman-teman silahkan ikutan multiple trading strategy for maximum profit yang akan diadakan nanti tanggal 4 November hari Sabtu, itu dari jam 9 sampai jam 1. Sebentar, saya ada ini nggak ya? Saya ada ininya nggak? Saya coba cari dulu. Multiple trading strategy. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Teman-teman silakan capture aja. Nanti abis IG live ini teman-teman bisa scan barcode-nya, atau teman bisa langsung scan barcode kalau ada handphone yang lain, atau kalau nggak nanti buka website-nya, di atas QR tuh ada tulisan qrco.de/mts-homepage. Anda tinggal daftar aja. Ini free webinar untuk teman-teman yang pengen ikutan untuk belajar bagaimana menganalisa saham dengan sistematis untuk menentukan ini saham tipe swing atau tipe trend following. Dan ini juga relate dengan kebutuhan Anda. Anda maunya apa? Mau yang trading hanya untuk periode 1 minggu cari profit, atau Anda mau cari saham yang bisa disimpan agak lama di sana, teman-teman? Silakan ya, di capture dulu. Saya tunggu 5 detik. Setelah itu kita akan kembali ke materi lagi. Multiple trading strategy for maximum profit. Sabtu jam 9 sampai selesai, jam 1 selesainya. Itu 4 November 2023, jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Disediakan juga VIP seats untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi lebih dalam. Tapi ini pada dasarnya adalah webinar free. Oke. Nah, sekarang saya mau coba cek pertanyaan-pertanyaan di sini, teman-teman ya. Saya mau coba cek di sini. Miss Rui, punya 3 saham aja nyangkut semua. Coba buka grafiknya. Coba pelajari apakah kita bisa melihat sebenarnya seminggu yang lalu atau kemarin atau 2 hari yang lalu sudah waktunya stop loss. Stop loss itu adalah menemukan menemukan support pada saham tersebut. Support berbeda-beda. Saham trend following supportnya berbeda dengan saham swing trading. Jadi nggak bisa disamain. Nggak bisa tuh asal tarik-tarik garis doang. Nggak bisa. Oke, harus dicek Pak. Lanjut ya. Lanjut. Dari Bu Dona Kavi. Kok kalau misalnya kita sudah punya 5 saham rata 20% masing-masing, total 100 juta. 100 juta, masing-masing saham ada 5 saham masing-masing 20 juta. Oke. Jika saat kita TP dari salah satu saham, berarti ntar udah nggak imbang lagi kan 20%. Oke, saya ngerti. Saya ngerti. Jadi begini, ini pertanyaan bagus banget dari Bu Dona. Kalau saya punya uang 100 juta, satu saham kita udah naik 100%, Bu. Ya kan? Dari 20 juta jadi 40 juta. Kita jual tuh 40 juta. Maka total nilai portfolio saya udah bukan 100 juta lagi, tapi jadi 120 juta. Maka porto kita udah nggak rata 20%. Yes, betul. Tipsnya gimana? Tetap pakai 20% yang pertama. Oke? Jalanin 3 bulan. Setelah 3 bulan berjalan, lihat nilai porto kita jadi berapa. Oh, ternyata jadi 140 juta misalnya. Setelah 3 bulan jadi 140 juta, baru bagi 5 sama rata, Bu. Jadi per saham sudah tidak lagi 20 juta di sana ya. Oke. Sudah jadi berapa tuh? 28 juta mungkin. Oke. Jangan gini. Dari nilai 100 juta udah jadi 120 juta. Nah, kan setiap saya beli saham 20 juta, artinya saya boleh beli 6 saham. 6 kali 20 juta, jadi 120 juta. Anda arti nambah saham. Jangan. Nanti lama-lama jadi kebanyakan saham. Ingat, trader itu, kita itu punya nafsu yang lucu untuk memiliki saham begitu banyak.
di waktu yang sama. Jangan. Gitu ya Bu ya, semoga terjawab. Lanjut, dari Pak Farid, dari Pak Andi Panutan. Thank you Pak, terima kasih. Dari Pak Andi 2007. Dari Pak Farid, Pak Rio, misalnya level modal sudah level BCA, tapi kemudian beli second liner misalnya WIM, sehingga pembagian modalnya untuk 5 saham jadi nggak sama. Itu gimana ya? Gini Pak, Bapak trading di BCA pakai nominal berapa? 10 miliar beli saham BCA, atau tetap 100 juta beli saham BCA? Ini saya nggak tahu ya nominal ya. Jadi ini kita bilang aja, beli BCA 10 miliar langsung dapat, bisa. Jual BCA 10 miliar langsung laku, bisa. Oke, itu level BCA. Tapi apakah kita level BCA yang dimaksud adalah kayak gitu, beli saham 10 miliar? Atau ternyata kita senangnya selalu BCA, tapi ketika beli saham BCA cuma 100 juta atau 50 juta. 50 juta beli WIM juga bisa. Gitu Pak maksudnya Pak. 100 juta beli WIM juga masih bisa. Tapi kalau 500 juta beli WIM, nah belum tentu gampang. Itu dia. Kalau kita sekali beli saham level 100 juta, 50 juta di BCA, maka kita juga bisa beli 100 juta atau 50 juta di WIM. Jadi nggak ada masalah Pak. Jadi bukan masalah saya comfort di mana atau saya level di mana gitu ya. Level modal BCA, balik lagi. BCA market cap-nya berapa? Berapa ratus triliun? Apakah kita level modal kayak gimana yang dimaksud? Kan itu kan beda kan. Intinya adalah nilai transaksi pembelian kita Pak. Itu poinnya. Tapi pada dasarnya, kalau menurut saya ya, kalau teman-teman level beli saham, sekali beli saham itu maksimum lah ya, maksimum itu 200 juta. Mostly kebanyakan saham masih bisa dibeli. Toh beli saham 200 juta di saham yang cap lebih kecil, itu Anda masih tetap bisa, tapi nyicil belinya. Itu masih bisa. Kurang lebih gitu. Lanjut ya. Lanjut di sini dari Bu Huang Lina. Pak Rio, bagaimana kita menyiasati saham yang masih floating profit tapi profitnya makin tergerus, harga turun? Dengan kondisi market saat ini, kita lebih baik jual, ambil profit seadanya, atau jual sebagian? Balik Bu, trennya seperti apa? Karena kita harus ingat di sini bahwa ketika saham bergerak itu selalu hijau merah, hijau merah, hijau merah. Di sana. Apakah kita ragu dengan merah karena lagi habis hijau-hijau lalu merah-merah-merah? Tapi kita perlu lihat di belakang adalah selalu harga saham itu hijau merah. Jadi selama dia masih dalam teritori tren naik, nggak ada masalah di sana. Tapi kalau dia ternyata sudah tidak dalam tren naik, udah jebol support, pada dasar ibu harus jual. Bisa jadi level jual bukan sekarang, tapi level jual mungkin sehari atau 2 hari yang lalu. Itu ibu yang perlu dipantau gitu ya. Tapi coba dilihat teman-teman, kalau yang member galeri saham, teman-teman ada profit trader modul. Di profit trader modul ada 2 cara exit. Exit pertama adalah break support harian, yang kedua adalah break support 30 menit. Jadi tergantung konteks ya Bu ya. Nanti tinggal dicek aja, Dari Pak Farid lagi, Pak Farid Kurniawan. Untuk sektor gimana kok? Apakah nggak boleh sama dari kelima saham tersebut? Ini dia. Saya tidak mention sektor karena bagi saya tidak pernah ada masalah punya saham dalam portfolio 5-limanya dari sektor yang sama selama trennya sama-sama positif. Gitu Pak. Jadi misalnya nih, sektor apa yang lagi bagus? Lagi nggak ada ya, lagi nggak ada. Tapi gini deh, kita flashback ke beberapa bulan sebelumnya. Yang lagi bagus misalnya sektor energi-energian, batu bara. Saya punya Adaro 20%, saya punya ADMR 20%, saya punya ITMG 20% di sana. Saya punya Medco 20%. Boleh nggak? Sektornya kan mirip, IDX Energy. Nggak ada masalah. Yang aneh adalah ketika Anda sudah beli saham Adaro 20%, Anda melihat ITMG, ADMR, Bayan bagus, tapi Anda merasa bahwa udahlah cukup Adaro aja, ini saya beli sektor consumer goods aja deh. Apa ya? Unilever aja deh, 20%. Jadi konyol. Kenapa? Kita udah ketemu satu sektor yang luar biasa, kenapa saham yang dibeli
dipecah. Kayak gitu loh. Tapi nggak bijak juga, karena sektor energi lagi bagus, Adaro dibeli, Adaro semua yang dibeli. Jangan di sana. Jadi nggak ada masalah beli Adaro, beli ADMR, beli ITMG, beli apa, beli Medco, satu lagi beli misalnya Bayan. Kita ngomongin kemarin dulu ya. Untuk contoh, nggak ada masalah. Ujung-ujungnya porto kita naik, Pak. Jadi sektor sama di semua saham nggak ada masalah, asal kita bisa pastikan bahwa trennya memang positif. Tapi kalau kita sekedar, ya saya harus punya satu bank, saya harus punya satu tambang batu bara, saya harus punya satu lagi telekomunikasi. Oh ya jangan lupa saya harus punya consumer goods. Oh ya jangan lupa loh, saya harus punya farmasi. Alasannya apa? Portfolio management. Udah analisa sedalam apa? Ingat, Anda bukan fund manager yang mengelola dana masyarakat. Make it simple di sana. Yang penting satu, saya selalu tegaskan, harus stop loss ketat pada saham-saham yang gagal bergerak sesuai dengan ekspektasi. Gitu ya. Lanjut. Kita coba cek lagi di sini. Oh, udah kosong. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaan. Coba kita cek ya. Dari Bu Dona Kavi, makasih kok ya, sama-sama Ibu ya. Lanjut dari Pak Agung, Goto Pak Rio. Goto, why Goto? Saya daripada beli saham Goto, saya mendingan cari promo di Tokopedia. Ya kan? Belanja di Tokopedia, cari official store atau merchant pro segala macem. Barangnya lebih murah dari di mall, dari di ITC misalnya kayak gitu. Udah belanja, lalu dapat cashback, GoPay Coins 1%, 2%, kadang 4%. Beli 5 juta, dapatnya berapa? Beli 5 juta, dapatnya 1%, udah dapat 5.000. Lumayan kan, maksudnya kan 50.000. Kalau 4% udah dapat 200.000. Lagi belanja, GoPay Coins kita udah jadi 1 juta. Udah 1 juta, dia apa aja GoPay Coins-nya ya? Beliin emas antam, logam mulia, 1 gram. Kemarin-kemarin kan masih 900.000. Beliin aja. Ya nggak? Beliin aja, gratis pakai GoPay Coins. Anda udah dapat beli barang lebih murah, Anda dapat GoPay Coins, sudah bisa beli emas. Fisik loh, dikirim di sana. Somehow, emiten-emiten di bursa, ada yang lebih baik kita pakai produknya, tapi tidak perlu beli sahamnya. Jangan juga karena saya selalu pakai tiap hari produk aplikasinya, saya juga pengen beli sahamnya. Nggak perlu kayak gitu. Ingat, di capital market tidak menuntut kesetiaan. Beda sama kehidupan sosial kita. Kalau lu mau datang ke rumah gua terus, ya lu harus sowan lah ke gua. Kayak gitu kan? Stock market kagak di sana. Anda punya kebebasan mutlak. Oke, lanjut ya. Dari Dechort. Kondisi IHSG menuju normal atau memang karena situasi pasar belum stabil, Pak? Soalnya sudah merah di Big Banks. Well, memang secara teknikal, memang Big Banks itu memang lagi mau koreksi. Dalam 2 minggu terakhir itu udah kelihatan lagi sedang dalam fase koreksi. Jadi ya koreksi gitu. Jadi mungkin kita menghubung-hubungkan dengan Pilpres, dengan Capres, Cawapres, menghubungkan dengan dolar yang menguat dan lain segala macamnya. Yes, bisa iya, bisa enggak. Tapi pada dasarnya dalam 2-3 minggu terakhir tuh memang Big Banks tuh trennya memang sudah menurun. Balik lagi sekarang begini. Jawaban saya pasti tidak akan relevan dengan kondisi per masing-masing portfolio teman-teman. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah coba cek di Porto, sahamnya isinya gimana. Kalau isinya itu merah, kebanyakan merah, artinya ada satu PR yang belum Anda jalankan. Stop loss. Tapi sebelum bicara stop loss, maka ada satu PR lagi yang Anda belum lakukan. Teman-teman ya, kita bicara global ya. Yaitu apa? Menguasai pergerakan harga saham yang kita punya. Kalau kita punya saham yang pergerakan harganya tidak kita pahami, gimana cara kita bisa mengendalikan? Nah, bicara mengenai karakter pergerakan harga saham yang kita miliki, maka kita bersinggungan dengan analisa teknikal.
di sana. Oke, jadi coba mulai mendalami analisa teknikal sebagai pelengkap untuk Anda menentukan entry point, exit point, stop loss, profit taking, hingga holding period. Itu di sana. Jangan lupa ya teman-teman ya, hari Sabtu 4 November 2023 mulai dari jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat, kita akan mengadakan free webinar, free ya. Free webinar Multiple Trading Strategy for Maximum Profit untuk teman-teman semuanya. Jadi ini adalah sebuah program bagi kita untuk program edukasi untuk menciptakan ekosistem yang lebih sehat, lebih profitable di pasar modal Indonesia. Silakan nanti cek di Instagramnya Galeri Saham atau nanti DM aja ke kita mengenai MTS ini. Lanjut. Dari Pak Aron, gimana cara meminimalkan sisi risk kalau pakai pembagian sama rata? Stop loss, Pak. Stop loss. Jadi teman-teman, kita harus udah punya standar. Kalau saya mau beli saham, saya harus mengerti entry risk saya berapa persen. Entry risk saya maksimum misalnya 7%. Maka semua saham yang masuk dalam portfolio saya harus wajib punya entry risk maksimal level yang tadi saya bilang, misalnya 7%. Artinya, amit-amit semua saham gagal naik dan turun harus stop loss, maka porto saya mentok-mentok turun 7% doang. Semua jadi cash. Eksekusi itu penting. Jangan sampai level stop loss saya bla bla bla, tapi sekali udah waktu stop loss, kayaknya masih bisa naik lagi deh. Udahlah simpan aja. Udah ngarep tuh namanya. Udah ngarep naik. Setannya tuh kayak gitu tuh di stock market. Gitu ya. Jadi eksekusi itu penting. Jadi cara untuk meminimalkan sisi risk kalau pembagian sama rata adalah setiap beli saham, entry risk sudah harus dikendalikan bahwa tidak boleh lebih dari standar pribadi. Ingat ya, ketika semua saham, 5 saham dari saham saya, itu saya patok entry risk. Jadi level beli ke level stop loss. Itu technical banget, itu nggak bisa dijelaskan pakai angka. Itu benar-benar pure technical. Setiap saham yang saya beli, maksimum itu 7% stop loss-nya. Tapi kan ada yang 5%, ada yang 4%, ada yang 7%. Let's say jadinya jadi rata-rata 5%. Contohnya gitu, 5%. Maka uang porto saya yang tadi awal 100 juta, kalau stop loss itu dijalankan, mentok-mentok serendah-rendahnya turun tinggal 95 juta. Semua saham sudah jadi cash karena stop loss. Tapi kalau kita tidak punya level stop loss yang jelas, ya udahlah nanti lihat market gimana lah, ya lihat inilah bla 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 segala macam. 100 juta tidak turun jadi 95 doang, tapi bisa jadi 70. Kenapa? Tidak ada stop loss management di sana. Jadi it's not about bobot besar membuat saham saya, porto saya beresiko, tapi it's all about risk management. It's all about stop loss strategy, cut loss strategy yang menjadikan porto kita itu akan ambrol atau turun diem karena semuanya udah jadi cash. Semoga menjawab ya Pak ya. Oke, lanjut ya. Lanjut di sini Pak Dikram, Koryo, apakah MDKA bagus buat invest? Pak, coba lihat laporan keuangan MDKA. Apakah setiap tahun 5 tahun terakhir labanya selalu konsisten naik? Selalu laba dan selalu tumbuh. Yang kedua, apakah dia selalu bagi dividen setiap tahun? Kalau bolong-bolong, kurang bagus. Yang ketiga apa? Apakah bisnisnya itu bisa manajemen kendalikan? Bisnisnya apa? Bahan-bahan tambang kan? Apakah harga komoditas bisa manajemen kendalikan? Kalau bisa, mungkin itu adalah opsi menarik buat invest. Tapi kalau jawabannya adalah nggak bisa, maka MDK adalah tipe saham cyclical aja. Kalau lagi bagus, ikutan. Udah naik tinggi, jualan. Lagi turun, biarin. Jangan disentuh. Kayak gitu, Pak. Oke, lanjut. Nah, dari Pak Rian Richard. Apakah pasang stop loss auto stop loss, automatic order, lebih baik supaya pas kena SL langsung sell? Betul sekali. Jadi teman-teman, pastikan di rekening sekuritas Anda ada yang namanya
automatic order atau smart order atau advance order. Jadi setiap saham dalam porto Anda sudah set level stop lossnya. Market gonjang-ganjing, Anda lagi di pesawat, lagi traveling, dia stop, kena level stop loss, kejual semua, landing, porto gua kosong, cash semua. Ya udahlah, bagus dong, cash semua. Ingat teman-teman, market jelek, cash semua itu menarik. Itu surga banget. Oke, lanjut ya, lanjut lagi di sini dari Pak Herlian. Malam Pak Rio, gimana tips memilih 5 saham yang sangat banyak untuk porto kita? Oh, memilih tips 5 saham yang jumlahnya banyak ya Pak di bursa ya untuk porto kita. Pak, teman-teman, ketika kita bicara porto di sini saya menganggap bahwa kita bicara mengenai trading, bukan invest. Jadi bukan fundamental dilihat, tapi yang kita lihat adalah trend. Jadi paling gampang nih ya. Nanti teman-teman jangan lupa ikut multiple trading strategy. Ini akan saya share juga di sini. Pasang moving average MA 50, 100, 200. Oke. 50, 100, 200. Lihat saham-saham yang di atas MA 200. Apalagi yang di atas MA 50, 100 barengan. Biasanya itu saham-saham yang punya potensi kenaikan lebih bagus daripada yang lainnya. Tapi itu nggak menjamin pasti naik. Karena ada step kedua yang harus kita lakukan. Tapi intinya di sana Pak. Saham itu harus berada di atas MA 200 dan sangat lebih ideal kalau dia berada di atas MA 50 dan 100. Semoga menjawab ya Pak ya di sana. Oke. Ya, dari Pak Richard. Jadi pakai auto sell teman-teman. Oke, itu dia teman-teman ya mengenai hari ini, mengenai tips portfolio management yang profitable. Bahwa apa yang kita miliki ini harus kita jaga. Kita harus jaga dengan apa? Dengan menghindari resiko. Oke, menghindari resiko. Dengan demikian, dalam portfolio kita harus mengerti dan tahu dengan jelas level stop loss. Ingat, saya wanti-wanti ngomongin stop loss. Karena banyak sekali trader yang anti stop loss. Nggak apa-apa. Banyak trader yang anti stop loss itu bagus buat bursa, tapi nggak bagus buat duitnya. Tapi bagus buat bursa. Karena dalam kondisi market apapun, ketika ada pihak besar yang pengen jualan, mereka selalu tahu bahwa ada trader yang suka membeli di bawah, average down, dan enggak jual-jual lagi. Mereka bisa gampang jualan, tidak banyak pesaingnya ketika menjual. Karena apa? Trader banyak yang anti stop loss. Itu yang saya bilang bahwa itu enggak bagus buat keuangannya, tapi bagus buat bursa saham. Tapi teman-teman, ketika Anda mengikuti IG Live ini, menonton IG Live ini, apa yang Anda inginkan? Anda ingin jadi pahlawan market atau Anda ingin menjadi trader yang profitable? Kalau Anda ingin menjadi trader yang profitable, percayalah, stop loss itu nomor 1. Ketika Anda sudah bisa konsisten menjalankan stop loss, tapi tentu dengan metode yang benar ya, oke? Maka at the end of the day, Anda akan menikmati multi-bagger. Tapi kalau trader tidak pernah bisa menjalankan stop loss, maka mereka akan jadi pahlawan market. Ada pihak yang distribusi, jualan banyak, dibantu beli oleh orang tersebut. Di sana. Jadi itu saya bilang, anti stop loss itu bagus buat bursa secara keseluruhan, tapi tidak bagus buat keuangan pribadi. Anda yang memilih mau yang mana. Jangan lupa ikuti multiple trading strategy for maximum profit. Cek Instagram @galerisaham untuk mengetahui di mana Anda bisa mendaftar. Cek story kami dan pastikan Anda ikutan di tanggal 4 November hari Sabtu. Sengaja dibikin hari Sabtu biar semua bisa ikutan. Dan tingkatkan level Anda menjadi trader yang lebih analitik, sistematis, dan
profitable. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Sukses selalu untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di hari bursa keesokan hari. See you.